Master Anggur berjalan menuju Jian Wushuang dan yang lainnya. Pendekar, sahabat kecilku, kau benar-benar membuatku terkesan hari ini, kata Master Anggur sambil tersenyum. Pendekar, aku sungguh mengagumi apa yang telah kau lakukan. Nyonya Hitam juga memandang Jian Wushuang. Kakak ketiga, ada sedikit kebahagiaan di wajah Wang Yuan dan Yang Zaixuan. Bahkan mereka tidak berharap terlalu banyak dari Jian Wushuang ketika 7 ahli alam suci bergabung dalam pertempuran, tetapi Jian Wushuang hanya tersenyum tipis, menatap Tuan Anggur, dan bertanya, apakah Anda tahu tentang tanda ini, Tuan Anggur? Aku tahu apa itu, kata Master Anggur dan mengangguk, tetapi wajahnya tampak serius saat dia melanjutkan, itu adalah trik unik dari Istana Kaisar Suci, tanda jiwa darah. Tanda jiwa darah lebih seperti kutukan. Kutukan, Jian Wushuang terkejut, hampir sama dengan kutukan, tetapi tanda jiwa darah tidak akan melukaimu secara langsung. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan kau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Wine Master menjelaskan kepadanya, begitu kau dikutuk dengan tanda jiwa darah, tanda itu akan terus-menerus melepaskan kekuatan tak berwujud yang membuat ahli manapun yang menguasai tanda jiwa darah akan dapat merasakan lokasimu dengan mudah. Wajah Jian Wushuang berubah. Jadi, maksudmu Istana Kaisar Suci dapat dengan mudah melacak saudara ketiga? Yang Zaixuan segera bertanya. Ya, Master Anggur menganggukkan kepalanya dengan serius dan melanjutkan, tanda jiwa darah dirancang untuk berburu atau membalas dendam. Jadi, banyak orang di Istana Kaisar Suci telah mengembangkan keterampilan itu. Para ahli itu menggunakannya saat mereka menghadapi bahaya di luar. Saat mereka akan dibunuh oleh seseorang, mereka akan menggunakan keterampilan itu untuk melemparkan tanda jiwa darah pada musuh, dan kemudian para ahli lain di Istana Kaisar Suci akan menemukan musuh dan membunuhnya. Itu benar-benar keterampilan yang istimewa. Mo Yun tahu bahwa dia akan mati. Oleh karena itu, dia melemparkan tanda jiwa darah kepadamu saat dia sekarat sehingga para ahli di Istana Kaisar Suci akan dapat melacakmu dan membalas dendam. Tuan, bisakah tanda jiwa darah dihapus? Yang Zaixuan mengerutkan kening dan bertanya. Itu bisa dihapus, Master Anggur mengangguk, tetapi kemudian menandatangani dan berkata, mudah untuk menghilangkannya. Tanda jiwa darah dapat dihapus hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual, tetapi metode ini membutuhkan waktu yang lama. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menghapusnya sepenuhnya. Sebulan, mata Yang Zaixuan menjadi gelap dan dia berkata, Istana Kaisar Suci akan melacaknya dalam waktu sebulan. Benar, jadi, pendekar pedang, teman kecilku, kali ini kau dalam masalah besar, kata Master Anggur dengan sungguh-sungguh. Masalah besar, Jian Wushuang setuju secara diam-diam. Dia tahu bahwa, karena dia dikutuk dengan tanda jiwa darah, Istana Kaisar Suci akan dapat menemukannya tanpa hambatan. Keinginan Istana Kaisar Suci untuk membunuhnya sudah sangat jelas. Terlebih lagi, Jian Wushuang telah membunuh 7 ahli alam suci mereka. Jadi begitu Istana Kaisar Suci mendengar berita itu, tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Faktanya, hal itu terjadi karena Istana Kaisar Suci hanya mengetahui sedikit tentang kekuatan Jian Wushuang sehingga mereka kehilangan 7 ahli alam suci ini. Akan tetapi, jika Istana Kaisar Suci mengambil tindakan berikutnya, hasilnya akan sangat berbeda. Kakak ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Wang Yuan dan Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang. Apa yang bisa kulakukan? Mereka akan mengejarku dan mengalahkanku dengan jumlah yang banyak, kata Jian Wushuang sambil tersenyum acuh tak acuh, kita bicarakan itu nanti saja. Pertama, kita harus pergi dari sini dan mencari tempat di mana adik perempuan bisa beristirahat. Baiklah, Wang Yuan dan yang lainnya mengangguk. Lalu mereka mulai berjalan menjauh, keluar dari Ice Nether Valley. Ada banyak sekali ahli yang berdiri di lapangan pengeboran, termasuk para ahli dari lembah Ice Nether, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menghalangi jalan mereka. Mereka hanya berdiri diam di sana dan menyaksikan mereka pergi. Seluruh lapangan latihan menjadi gempar begitu Jian Wushuang dan rekan-rekannya pergi. Dia pergi. Monster itu akhirnya pergi. Mengerikan sekali. Seseorang di puncak alam void yang benar-benar membunuh 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci. Menakjubkan. Haha, Istana Kaisar Suci menderita kerugian besar kali ini. 7 ahli alam suci, dan mereka semua menguasai domain. Bahkan Istana Kaisar Suci akan tertekan. Ini belum berakhir. Mo Yun menempatkan tanda jiwa darah pada Jian Wushuang,
jadi dia tidak bisa melarikan diri setidaknya selama 1 bulan. Istana Kaisar Suci pasti akan mencoba membunuhnya lagi. Namun, kali ini mereka mengirim 7 ahli alam suci. Karena mereka semua dibunuh oleh Jian Wushuang, siapa yang akan dikirim Istana Kaisar Suci untuk membunuhnya lain kali? Sejauh yang aku ketahui, kekuatan Jian Wushuang telah mencapai puncak Sein Realm. Para ahli Sein Realm biasa, bahkan mereka yang telah menguasai domain, tidak akan menjadi ancaman baginya. Jika Istana Kaisar Suci ingin membunuhnya, mereka harus mendapatkan beberapa Master Suci untuk melakukannya. Guru Suci, 4 Guru Suci Istana Kaisar Suci. Wah, keempat monster tua itu. Aku sangat menantikannya. Seluruh lapangan latihan menjadi kacau karena semua ahli sibuk berbicara dan menganalisis situasi. Pembicaraan mereka semua tentang Jian Wushuang dan Istana Kaisar Suci, sementara hanya sedikit dari mereka yang peduli tentang lembah es neter lagi. Dibandingkan dengan Jian Wushuang yang membunuh 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci seorang diri, kematian Ye Chen di lembah es neter bukanlah masalah. Semua pakar itu tercengang dan penuh dengan harapan akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kecuali 1 orang di antara kerumunan itu, yang sangat ketakutan. Pria itu adalah Ni Wuxin. Kekuatan anak itu, mengerikan sekali. Ni Wuxin masih terkejut saat dia terus memutar ulang adegan di mana Jian Wushuang membunuh 7 ahli alam suci. Dia baru saja berkonflik dengan Jian Wushuang tadi malam. Dia bahkan mencoba memaksa Jian Wushuang untuk memberinya daun dari pohon dunia. Dia tidak memperhatikan Jian Wushuang dan Chimei, tetapi apa yang dia lihat hari ini di lapangan latihan membuatnya takut setengah mati. Sarafnya tegang, khawatir Jian Wushuang akan membunuhnya secara langsung. Baru setelah Jian Wushuang akhirnya pergi, dia berhasil mengatur napas. Untungnya dia tidak menyadari kehadiranku. Dia tidak menyadari kehadiranku. Ni Wuxin dipenuhi rasa takut setelah apa yang terjadi, jadi dia bergegas menghampiri pria kuat berambut ungu yang juga masih sangat terkejut itu dan berkata, "Pergi. Ayo kembali sekarang juga." Ni Wuxin tidak ingin tinggal di Ice Nether Valley lebih lama lagi. Namun, saat dia meninggalkan lembah Ice Nether, tepat saat dia keluar dari gerbang, SHUA. Sosok tua yang muram menghalangi jalannya. Orang tua itu adalah Chimei. Dia menatap Ni Wuxin dengan sedikit senyum dingin di wajahnya, "Tuan Wuxin. Sungguh kebetulan, mengapa Anda terburu-buru? Kemana Anda pergi?" Aku. Melihat Chimei di depannya, Ni Wuxin mulai goyah dan dia hampir mengompol karena ketakutan. Bahkan laki-laki kuat berambut ungu di sebelahnya pun ketakutan hingga berkeringat dingin. Bajingan kecil, aku menahan diri untuk tidak membunuhmu karena aku ditahan oleh pendekar pedang. Tapi sekarang tidak ada yang menghalangi jalanku. Suara Chimei dingin. Kemudian, pada detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam sekejap, Ni Wuxin dan pria kuat berambut ungu menjadi 2 mayat. Pertarungan di lembah Ice Nether, terutama berita tentang Jian Wushuang yang membunuh 7 ahli alam suci seorang diri, menyebar dengan cepat bagaikan badai. Seluruh benua Nanyang dikejutkan olehnya. Jian Wushuang juga dikenang oleh semua ahli di benua Nanyang sebagai seorang prajurit yang luar biasa bagaikan monster. Di sebuah kota dekat lembah Ice Nether terdapat titik kontak untuk sekolah alkimia. Jian Wushuang dan yang lainnya tinggal di sana untuk saat ini. Di aula titik kontak, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan duduk di meja, menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Wang Yuan dan Wine Master masuk. "Bagaimana kabar adik kecil?" Jian Wushuang langsung bertanya. "Dia akan baik-baik saja." Master Anggur tersenyum dan berkata, "Gadis kecil itu memiliki konstitusi yang sangat istimewa. Bahkan aku tidak dapat menguraikan rahasianya. Hati dan jiwanya, meskipun telah banyak terluka, akan pulih seiring berjalannya waktu. Jadi, itu bukan masalah besar." "Bagus sekali," kata Jian Wushuang sambil mengangguk sambil akhirnya merasa lega. "Kakak ketiga, orang yang seharusnya kamu khawatirkan saat ini bukanlah adik perempuan, tetapi dirimu sendiri." Wang Yuan menatap Jian Wushuang dengan tatapan serius dan berkata, "Apa yang kamu hadapi saat ini jauh lebih serius daripada adik perempuan. Kamu harus mencari tahu apa yang harus dilakukan." "Benar sekali, Istana Kaisar Suci bukanlah kekuatan yang bisa dianggap remeh," kata Master Anggur langsung kepada Jian Wushuang. "Istana Kaisar Suci bagaikan penguasa Nanyang. Meskipun mereka selalu di peringkat sama dengan sekolah alkimia, mereka sebenarnya sedikit lebih unggul dari sekolah alkimia,
tidak peduli dalam sejarah, budaya, atau kekuatan keseluruhan. Meskipun kali ini kamu membunuh 7 ahli alam suci mereka, yang merupakan kerugian besar bagi mereka, kamu tetap tidak melemahkan kekuatan inti mereka sama sekali. Terlebih lagi, sekarang Istana Kaisar Suci mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya, mereka tidak akan memberimu kesempatan apapun. Begitu mereka bergerak, mereka pasti akan mengambil nyawamu. Kalau aku tidak salah, Istana Kaisar Suci akan mengirim salah satu dari 4 guru suci mereka untuk membunuhmu. 4 guru suci. Jian Wushuang bertanya dan mengangkat alisnya. Sebelumnya, dia telah mendengar Mo Yun berbicara tentang guru suci kedua, yang pastilah salah satu dari 4 guru suci. 4 guru suci. Bagaimana ya aku menjelaskannya? Mereka kuat dan mengerikan, kata guru anggur dengan sungguh-sungguh. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Wine Master adalah seorang ahli super yang telah mencapai puncak. Kekuatannya pasti akan menduduki peringkat teratas di benua Nanyang. Tetua Agung, seorang prajurit dengan kekuatan terbesar dari semua ahli itu, sama seperti Feng Daoyang dari lembah Ice Nether. Dia hanya setara dengan Wine Master dalam aspek kekuatan pertempuran. Dengan kekuatan bertarungnya, Master Anggur seharusnya tak tertandingi di benua Nanyang. Tetapi dia menyebut keempat guru suci itu mengerikan, jadi keempat guru suci itu pasti sangat kuat. 4 guru suci dari Istana Kaisar Suci memang sangat kuat, Wang Yuan juga berkomentar dengan nada serius. Karena dia adalah tuan muda sekolah alkimia, dan sekolah alkimia memiliki banyak konflik dengan Istana Kaisar Suci selama bertahun-tahun, dia tahu banyak tentang Istana Kaisar Suci. Saya mendengar dari ayah saya bahwa keempat guru suci itu benar-benar telah mencapai puncak, dan telah hidup selama ratusan tahun. Kultivasi mereka tak terukur, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah melenyapkan sekte teratas. Selain itu, keempat guru suci diurutkan berdasarkan kekuatan tempur mereka dari yang pertama hingga yang keempat. Guru suci keempat sedikit lebih lemah, sedangkan guru suci ketiga sedikit lebih unggul darinya. Guru suci kedua bahkan lebih kuat. Sedangkan guru suci pertama, dia benar-benar monster tua, dan dianggap oleh banyak orang sebagai ahli terkuat di benua Nanyang. Jian Wushuang terkejut setelah mendengar ini. Keempat guru suci semuanya adalah ahli yang telah mencapai puncak. Bahkan di lembah Ice Nether, yang terkuat di antara 3 lembah, hanya ada 1 ahli unggul yang telah mencapai puncak. Saya pernah bertemu dengan guru suci kedua dan guru suci keempat sebelumnya, dan pernah bertarung dengan guru suci keempat. Tapi, saya kalah dalam pertarungan itu, kata guru anggur. Apa? Jian Wushuang, Wang Yuan, dan Yang Zaixuan semuanya terkejut. Bahkan Master Anggur pun tak dapat mengalahkan Master Suci keempat, yang merupakan Master Suci terlemah. Jangan ragukan itu, keempat guru suci itu telah hidup lebih lama dariku. Selain itu, jumlah buku petunjuk dan harta karun di Istana Kaisar Suci sangat banyak. Jadi wajar saja jika mereka lebih kuat dariku, meskipun kami berada pada tingkat kultivasi yang sama. Terutama guru suci pertama, yang memang seorang legenda. Namun, akan berlebihan jika menyebutnya sebagai ahli terkuat di benua Nanyang, kata guru anggur sambil tersenyum. Apakah ada orang yang lebih kuat dari Tuan Suci pertama? Wang Yuan menatap Tuan Anggur. Tentu saja, Master Anggur terkekeh dan berkata, benua Nanyang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Di permukaan, Sekolah Alkimia dan Istana Kaisar Suci adalah penguasa yang tak terbantahkan yang memiliki hubungan dengan semua ahli terkuat. Namun, pada kenyataannya, semua ahli top itu tahu bahwa ada 1 orang di benua Nanyang yang jauh di luar jangkauan mereka, kata Master Anggur. Siapa? Jian Wushuang, Wang Yuan, dan Yang Zaixuan segera menatap Master Anggur. Mereka semua ingin mendengar tentang ahli yang benar-benar terkuat di benua Nanyang. Orang ini adalah Raja Misterius dari dinasti Tang, kata Master Anggur. Dia, Jian Wushuang terkejut. Raja dinasti Tang lebih kuat dari guru suci pertama. Wang Yuan juga terkejut. Percayalah, Master Anggur tersenyum dan berkata, kalian semua masih muda, jadi ada banyak hal yang tidak kalian ketahui. Termasuk kalian, Wang Yuan. Meskipun kalian adalah tuan muda dari sekolah alkimia, kalian bukan ayah kalian, jadi apa yang kalian ketahui terbatas. Namun, orang tua sepertiku tahu beberapa hal. Banyak orang tua aneh sepertiku tahu bahwa kekuatan paling mengerikan di benua Nanyang bukanlah Istana Kaisar Suci atau Sekolah Alkimia, tetapi Raja Dinasti Tang.
Dialah alasan mengapa tidak ada sekte atau kekuatan besar yang berani mencampuri dinasti Tang. Dia, sebagai satu orang, jauh lebih menakutkan daripada seluruh istana Kaisar Suci. Ada pepatah di antara kita orang-orang tua aneh, Raja Tang dapat melawan seluruh Nanyang. Mendengar ini, Jian Wushuang dan yang lainnya tercengang. Seorang pria yang cukup kuat untuk melawan seluruh benua Nanyang sendirian. Meski kedengarannya agak berlebihan, namun hal itu tetap memperlihatkan kekuatan mengerikan dari Raja Dinasti Tang. Sepertinya aku meremehkan benua Nanyang, Jian Wushuang tersenyum dan mendesah dalam hati. Dia selalu mengira bahwa Raja Dinasti Tang itu misterius, tetapi dia tidak tahu bahwa Raja itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Baiklah, sudah cukup bicara tentang dia. Yang perlu kau khawatirkan adalah keempat guru suci. Kita tidak tahu siapa yang akan dikirim istana Kaisar Suci untuk membunuhmu. Guru anggur memandang Jian Wushuang dan berkata, kekuatanmu hampir sama denganku, jadi kau akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika istana Kaisar Suci mengirim guru suci keempat. Tetapi kamu akan mendapat masalah jika istana Kaisar Suci mengirim Tuan Suci ketiga untuk mengejarmu. Jian Wushuang mendengarkan dengan saksama perkataan Master Anggur dengan wajah serius. Dia tahu apa yang dikatakan Master Anggur itu benar. Alasan utama dia mampu membunuh 7 ahli alam suci dari istana Kaisar Suci sendirian adalah karena dia telah menggunakan jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan untuk membatasi kemampuan mereka. Tanpa keterampilan tersebut, kekuatan bertarungnya hanya setara dengan Wine Master, jika tidak lebih lemah. Akan tetapi, di antara 4 guru suci istana Kaisar Suci, bahkan yang terlemah, guru suci keempat, lebih kuat dari guru anggur. Kakak ketiga, aku sudah mengirim pesan kepada ayahku untuk meminta dia melindungimu. Wang Yuan berkata, aku sudah berkali-kali menyebutmu. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Sekarang semuanya harus berbeda. Kamu telah menunjukkan bakat hebatmu dengan membunuh 7 ahli Saint Realm sendirian di usia muda, jadi sekolah alkimia akan lebih mementingkanmu. Selain itu, kamu dan istana Kaisar Suci adalah musuh bebuyutan. Menjagamu tetap hidup akan menguntungkan sekolah alkimia. Jadi dia seharusnya setuju. Jian Wushuang menatap Wang Yuan dan mengangguk sedikit. Akan ada balasan dalam 1 atau 2 hari. Aku hanya berharap istana Kaisar Suci tidak datang untuk membunuhmu sebelum itu, kata Wang Yuan. Dia yakin sekolah alkimia akan turun tangan untuk melindungi Jian Wushuang. Dari apa yang diketahuinya tentang ayahnya, dia yakin ayahnya benar. Mereka menunggu dengan tenang di tempat kontak. Di sekolah alkimia, di antara istana-istana yang tinggi, Master Sekte Sekolah Alkimia dan beberapa tetua yang berkuasa tinggi berkumpul di istana pusat, membicarakan apakah mereka harus turun tangan untuk melindungi Jian Wushuang. Jian Wushuang, pemuda sepertimu, membunuh 7 ahli alam suci dari istana Kaisar Suci sendirian. Menakjubkan, tuan muda beruntung bisa mendapatkan teman seperti itu di dinasti yang lemah. Tapi orang jenius seperti itu tidak termasuk dalam sekolah alkimia. Para tetua mengungkapkan rasa heran dan takjub. Di kursi di atas, seorang pria parubaya berkumis, mengenakan jubah ungu, duduk dengan dingin. Jika diperhatikan dengan saksama, dia secara fisik mirip dengan Wang Yuan. Pria setengah baya yang gemuk itu adalah ayah Wang Yuan, Master Sekte Sekolah Alkimia, Wang Yan. Dia benar-benar jenius. Wang Yan kagum melihatnya, tetapi dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, sayangnya, kita tidak bisa melindunginya. Mendengar itu, para tetua di depan Wang Yan terdiam. Memang benar, mereka tidak bisa. Jika orang lain, sekolah alkimia akan mengulurkan tangannya. Tapi Jian Wushuang adalah kasus khusus. Mereka telah sepakat bahwa sekolah alkimia tidak akan pernah berdiri di antara istana Kaisar Suci dan Jian Wushuang. Tidak akan pernah. Beritahu Wang Yuan, sekolah alkimia tidak akan campur tangan. Bawakan dia beberapa ramuan, itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Wang Yan mendesah tak berdaya. Istana Kaisar Suci, penguasa Nanyang, terletak di sebuah pulau besar. Ada gunung dan sungai di pulau itu, dengan banyak paviliun menjulang dari tengah gunung tersebut. Di lantai atas sebuah paviliun, kepala istana Kaisar Suci dan lebih dari 10 tetua telah berkumpul. Suasana saat ini sangat tenang karena mereka baru saja menerima berita tentang 7 ahli alam suci yang telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Oleh Jian Wushuang saja, 7. Jumlah kita terbatas, tetapi kali ini kita kehilangan 7 orang, teriak seorang tetua istana Kaisar Suci dengan sedih dan marah.
Para tetua lainnya juga tampak pucat. Para ahli Sein Realm adalah kekuatan terpenting dari sebuah sekte. Hal itu berlaku bahkan untuk Istana Kaisar Suci. Ini merupakan kehilangan besar bagi Istana Kaisar Suci. Yang mati ya yang mati, kata Kepala Istana Kaisar Suci Yi Tianming dengan suara berat, yang perlu kita khawatirkan adalah Jian Wushuang. Jian Wushuang, hanya penyebutan namanya saja membuat para tetua Istana Kaisar Suci menyipitkan mata. Setahun yang lalu, Jian Wushuang hanyalah seorang anak laki-laki yang kurang mendapat perhatian. Namun, ia telah membuat kemajuan luar biasa dalam 1 tahun. Ia berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Menurut informasi, Jian Wushuang sekarang baru berusia 22 tahun. Seorang pemuda yang baru berusia 22 tahun telah membunuh 7 ahli Sein Realm dari Istana Kaisar Suci sendirian. Apa maksudnya? Penatua Mo Yun meninggalkan kata-kata ini sebelum dia meninggal. Tatapan mata Yi Tianming dingin saat dia berkata, jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia akan membawa bencana besar bagi kita suatu hari nanti. Dia benar, Jian Wushuang masih muda, tapi dia sudah membaik dengan sangat cepat, terlalu cepat. Dia sudah memiliki prestasi ini di usianya yang masih muda, baru 22 tahun. Dalam beberapa tahun, bukankah dia akan dapat dengan mudah menghancurkan Istana Kaisar Suci? Bunuh dia, kirim dia ke neraka. Para tetua di paviliun semuanya murka. Saya khawatir kita tidak akan mampu membunuhnya sendiri. Kita perlu meminta bantuan dari 4 guru suci, kata seorang tetua. Saya akan segera bertanya kepada mereka, kata Yi Tianming. Yi Tianming dan para tetua segera pergi ke kaki gunung raksasa. Di sana seorang anak laki-laki berpakaian biru kehijauan tengah menunggu dengan tenang. Yi Tianming mengeluarkan secarik kertas dan kuas tulis, lalu ia menulis surat dan memberikannya kepada anak laki-laki berpakaian cian. Tunggu sebentar, Master Istana. Bocah berpakaian biru kehijauan itu mengambil surat itu dan berjalan di sepanjang jalan menuju gunung raksasa. Yi Tianming dan para tetua menunggu sementara para tetua mendiskusikannya secara diam-diam. Menurutmu siapa yang akan mereka kirim? Seharusnya itu adalah guru suci keempat. Dia cukup kuat untuk menghadapi Jian Wushuang. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuh Jian Wushuang, tetapi siapapun yang melakukannya akan bergantung pada siapa yang tidak sibuk saat itu. Bagaimanapun, Tuan Suci pertama tidak akan melakukannya. Itu sudah pasti. Diam, teriak Yi Tianming dalam-dalam. Para tetua segera menutup mulut mereka. Pada saat yang sama, bocah berpakaian biru kehijauan itu terlihat berjalan kembali. Ia mendatangi Yi Tianming, membungkuk, dan berkata, Kepala Istana, Guru Suci kedua berkata ia akan tiba di sini dalam 3 hari. Guru Suci kedua, itu akan menjadi Tuan Suci kedua. Yi Tianming dan para tetua semuanya terkejut. Kemudian mereka menunggu dengan tenang selama 3 hari. 3 hari kemudian, seorang tetua ramping berjubah hitam tiba. Dia adalah Guru Suci kedua. Di tempat kontak untuk sekolah alkimia. Di halaman, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedangnya sementara Yang Zaixuan dan Su Rou duduk diam di meja di samping. Meskipun Su Rou sudah sadar kembali, dia masih tampak pucat dan sedih. Rupanya, dia belum pulih dari pukulan berat itu. Dia sangat terkejut atas pengkhianatan Ye Chen hingga hal itu bahkan memengaruhi dirinya secara fisik, dan dia belum pulih. Kakak ketiga, sebuah suara terdengar dan Wang Yuan berlari masuk. Jian Wushuang berhenti dan menatap Wang Yuan. Ada berita. Wang Yuan mengangguk, tetapi dia ragu-ragu dan gugup saat berkata, ayahku mengatakan sekolah alkimia tidak akan campur tangan. Apa? Yang Zaixuan dan Su Rou terkejut. Kali ini, Istana Kaisar Suci pasti akan mengirim salah satu guru suci mereka. Jika sekolah alkimia tidak membantu mereka, bagaimana mereka bisa bertahan melawan mereka? Jian Wushuang hanya mengangkat alisnya saat mendengarkan berita itu. Tidak ada kesedihan atau kebahagiaan di wajahnya. Saya juga tidak mengerti keputusannya. Saya sudah bertanya berulang kali, tetapi dia hanya mengatakan bahwa itu bukan karena sekolah alkimia takut pada Istana Kaisar Suci. Itu karena beberapa keadaan khusus. Jadi, Wang Yuan berhenti sejenak dan mengulurkan tangannya. Berikut ini ada 2 ramuan, ramuan pemulihan roh dan ramuan naga hitam yin yang. Ramuan penyembuhan roh, ramuan penyembuh tingkat tertinggi di benua Nanyang. Bahkan di dalam sekolah alkimia, tidak ada yang bisa memurnikannya. Ramuan itu membantu memulihkan kekuatan roh dan dapat pulih dengan cepat dari luka,
yang bisa sangat berguna jika nyawamu dipertaruhkan. Ramuan naga hitam Yin Yang. Ramuan ini dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, tetapi memiliki efek samping yang kecil. Ayahku memintaku untuk memberikannya kepadamu, dan dia berkata bahwa itulah satu-satunya hal yang sekolah alkimia dapat lakukan untuk membantumu. Melihat ramuan di tangan Wang Yuan, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Baik itu ramuan pemulihan roh maupun ramuan naga hitam Yin Yang, dia tahu keduanya merupakan ramuan tingkat atas. Seperti senjata dan buku panduan sihir, ramuan juga diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan. Ramuan pemulihan roh adalah ramuan kelas 2 yang unggul. Ramuan naga hitam Yin yang berada pada tingkatan sedikit lebih rendah, tingkatan menengah kedua. Di benua Nanyang, hanya sedikit alkemis yang mampu memurnikan ramuan ini. Oleh karena itu, kedua ramuan ini sangat berharga. Kakak ketiga, maafkan aku. Wang Yuan menatap Jian Wushuang dengan perasaan bersalah. Saya bukan murid sekolah alkimia dan sekolah alkimia punya masalah sendiri. Jadi itu wajar saja, Anda tidak perlu meminta maaf. Terlebih lagi, Anda telah memberi saya 2 ramuan, yang sangat membantu saya. Jian Wushuang tersenyum tipis dan menerima ramuan itu. Dia adalah saudara Wang Yuan, tetapi dia tidak memiliki banyak hubungan dengan sekolah alkimia. Dia bersyukur bahwa sekolah alkimia memberinya ramuan pemulihan roh dan ramuan naga hitam Yin Yang. Jika dia punya kesempatan, dia akan membalas budi. Jangan khawatir, aku akan tinggal bersamamu. Jika kau mati, aku juga akan mati. Aku tidak percaya ayahku akan tetap duduk diam, kata Wang Yuan dengan suara berat. Jangan konyol, kata Jian Wushuang, lalu melirik Wang Yuan. Aku juga akan tinggal. Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang. Kakak ketiga, Su Rou menatapnya dengan tajam. Mereka seperti keluarga. Jadi, tentu saja, mereka akan hidup atau mati bersama. Tak seorang pun dari mereka akan meninggalkan yang lain. Jian Wushuang sangat tersentuh. Ia tersenyum dan berkata, jangan bicarakan itu lagi. Kita sudah lama tidak berkumpul. Hari ini, mari kita minum-minum. Baiklah, Wang Yuan mengangguk dengan berat, hari ini kita harus minum banyak. Mereka beranjak ke meja batu dan Jian Wushuang mengambil kendi berisi anggur, lalu menuangkan minuman untuk mereka masing-masing. Apa ini? Baunya harum sekali. Wang Yuan menarik napas dalam-dalam, mencium aroma anggur dan mengaguminya. Benar, kata Yang Zaixuan sambil mengangguk. Itu benar-benar anggur yang diperoleh dengan susah payah. Bersulang, kata Jian Wushuang, lalu mengangkat anggurnya dan tersenyum. Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Su Rou juga mengangkat gelas mereka, lalu meneguknya. Namun, Jian Wushuang hanya menaruhnya di bawah hidungnya tanpa meminumnya. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak minum? Setelah menghabiskan gelasnya, Wang Yuan menyadari gelas Jian Wushuang masih penuh, jadi dia mengerutkan kening. Namun, wajahnya memerah dan dia segera merasa pusing. Anggur itu, suara Wang Yuan melembut, lalu dia menjatuhkan diri ke atas meja batu. Kakak ketiga, kamu. Yang Zaixuan merasa pusing dan berkabut. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha untuk tetap terjaga, tetapi dia juga tertidur. Wajah Su Rou juga memerah. Dia menatap Jian Wushuang dalam-dalam, lalu dia pun pingsan. Setelah minuman itu, semua orang mabuk kecuali Jian Wushuang. Sudah kuduga, sosok tua itu berjalan perlahan ke arahnya. Master Anggur Senior, kata Jian Wushuang, lalu dia berdiri dan tersenyum. Bagaimana, mabuk 3 hari, ku? Tanya Wine Master. Itu pantas dengan reputasinya. Mereka semua mabuk setelah minum 1 gelas saja, kata Jian Wushuang. Tentu saja, itu dibuat 1000 tahun yang lalu oleh pembuat anggur terbaik di benua Nanyang. 1 teguk saja bahkan bisa membuatku tidur selama 3 hari, apalagi 3 hari. Ahli anggur tersenyum tipis, lalu menatap Jian Wushuang dengan serius. Anak muda, kau benar-benar ingin menghadapi istana Kaisar Suci sendirian. Kemarin, Jian Wushuang meminta Master Anggur untuk memberikan sebotol Three Day Drunk. Master Anggur telah menyadari apa yang direncanakan Jian Wushuang. Apa lagi yang bisa kulakukan? Jian Wushuang bertanya dan tersenyum dengan cara yang aneh. Aku tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka karena tanda jiwa darah. Tapi ketiganya, aku mengerti bagaimana mereka. Jika aku tidak melakukan ini, mereka akan bersikeras pergi bersamaku. Kebencian itu ada di antara aku dan Istana Kaisar Suci, jadi aku akan mengurusnya sendiri.
Tidak perlu membuat mereka mendapat masalah. Melihat mereka semua, sambil membungkuk di atas meja, Jian Wushuang bertekad. Bahkan jika itu merupakan krisis bagi Wang Yuan, Yang Zexuan, atau Surou, dia akan melindungi mereka, apalagi masalahnya sendiri. Jadilah saudara-saudaraku, kita harus berbagi kegembiraan, tetapi tanggunglah kesedihan, hanya olehku. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apapun. Master Anggur menatap Jian Wushuang dengan wajah serius. Kemudian dia mengeluarkan dua manik cahaya ungu emas, yang tampak biasa saja tetapi mengandung kekuatan serangan yang sangat besar. Apa itu? Jian Wushuang menatapnya dengan heran dan bertanya. Itu adalah granat iblis. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Kata Master Anggur, manik kecil ini memiliki kekuatan yang sangat besar dengan metode operasi yang canggih. Selama ia mengenalimu sebagai pemiliknya, kau dapat meledakkannya dengan pikiranmu. Saya pernah menguji satu, dan kekuatan yang dilepaskannya mengejutkan saya. Jika digunakan dengan benar, granat iblis bahkan dapat mengancam ahli Sein Realm tingkat atas. Dua sisanya adalah milikmu. Anggap saja ini hadiah, untuk menghormati hubungan kita. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang penuh rasa terima kasih. Dia mengambil manik cahaya ungu emas dan memegangnya erat-erat di tangannya. Setelah merasakan kekuatan granat iblis, kekejaman muncul di matanya. Kapan kamu akan berangkat? Wine Master menatapnya dan bertanya. Sekarang, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Master Anggur mengangguk dan berkata, pastikan kamu sudah siap. Tolong jaga mereka, kata Jian Wushuang. Jangan khawatir, para ahli dari sekolah alkimia akan mengurusnya, kata Wine Master sambil tersenyum. Jian Wushuang mengangguk. Ia menatap Wang Yuan, Yang Zexuan, dan Surou sekali lagi, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi. Setelah menempatkan mereka bertiga, Master Anggur juga pergi, menuju ke arah yang dituju Jian Wushuang. Di pegunungan kuno, luas dan megah. Tepat di tengah-tengah pegunungan itu, berdiri sebuah gunung raksasa, setinggi setidaknya 1000 kaki. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Langit. Seorang pemuda berpakaian hitam, Jian Wushuang, berdiri di puncak gunung langit dengan pedang panjang di punggungnya. Kemudian dia duduk dan mengeluarkan beberapa cincin interspatial. Dia mendapatkannya dari 7 ahli alam suci di Istana Kaisar Suci. Setelah dia membunuh mereka dan mengambil cincin interspatial mereka, dia belum sempat memeriksanya dengan cermat sampai sekarang. Total ada 7 cincin interspatial. Dia mulai memeriksanya satu per satu. Dia harus mengakui bahwa 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci, yang semuanya telah memahami domain, masing-masing memiliki sejumlah besar aset berharga, bahkan termasuk beberapa harta langka. Ramuan, manual, dan senjata ajaib juga. Di antara harta karun itu, ada satu yang malah membuatnya terkejut. Dia menemukan sebuah busur hitam besar. Meskipun tidak ada anak panah di dalamnya, kekuatannya tetap mengerikan. Busur pembunuh dewa. Melihatnya, Jian Wushuang merasa terkejut dan senang. Busur pembunuh dewa ini adalah senjata ajaib tingkat 2. Berbeda dengan senjata sihir lainnya, busur pembunuh dewa dapat mengumpulkan sejumlah besar kekuatan pembunuh dalam hitungan detik. Bagus. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, cincin interspatial Mo Yun memang memiliki sesuatu yang bagus. Namun, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Itulah sebabnya dia tidak menggunakannya saat bertarung dengan Jian Wushuang. Jian Wushuang terlalu cepat, jadi dia tidak punya cukup waktu. Sekarang, itu milik Jian Wushuang. Granat iblis, busur pembunuh dewa, dan cara-caraku yang lain seharusnya memberiku sedikit peluang untuk bertahan hidup. Jian Wushuang yakin dia punya peluang. Pertarungan tidak dapat dihindari selama tanda jiwa darah masih ada padanya. Tubuh kloningnya hancur dan tubuh barunya belum terbentuk. Oleh karena itu, dia tidak bisa secara diam-diam mengganti dirinya dengan cloning. Tak ada seorang pun yang menolongnya. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di puncak gunung raksasa, Jian Wushuang duduk bersila. Kemudian dia memejamkan matanya perlahan. Napasnya menjadi teratur dan pikirannya menjadi tenang. Setengah hari berlalu dengan cepat. Jian Wushuang membuka matanya yang penuh tekad. Semuanya sudah siap. Kekuatan dan pikiranku dalam kondisi sempurna. Aku sudah menghabiskan semua kemampuanku dan menyiapkan 5 jurus pembunuh. Istana Kaisar Suci, tidak peduli siapa yang kau kirim, dengan bantuan 5 gerakan mematikan ini, aku akan mampu bertarung langsung dengan mereka.
Gemuruh gelombang, aura dahsyat bangkit dan bergejolak, menyebabkan seluruh area bergetar. Di pegunungan yang panjang itu, Jian Wushuang bukan satu-satunya yang hadir. Ada banyak ahli yang bersembunyi di daerah sekitarnya, menunggu dengan tenang. Berita telah menyebar sejak pertempuran di Ice Nether Valley beberapa hari lalu. Dan, Jian Wushuang berada di pusat badai karena tanda jiwa darah. Semua orang tahu bahwa Istana Kaisar Suci tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pasti akan mengirim salah satu guru suci mereka untuk membunuhnya. Jadi pasti akan terjadi pertarungan sengit. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang menanti dengan penuh harap. Mereka ingin melihat apakah Jian Wushuang, seorang jenius langka, akan sekali lagi mampu menciptakan keajaiban selama krisis hidup dan mati ini. Mereka telah mengikuti dan mengawasinya sejak dia meninggalkan lembah Ice Nether. Sekarang, dengan Jian Wushuang di puncak Gunung Skyward, jelas bahwa orang lain juga akan berada di sini. Daerah sekitarnya ramai dengan diskusi. Sepertinya dia akan bertahan di sini. Karena tanda jiwa darah, tidak ada pilihan selain melawan mereka sampai mati. Jika mereka ingin memastikan dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup, Istana Kaisar Suci harus mengirim seorang guru suci untuk menghadapinya. Yang mana yang akan datang? Banyak pakar berdiri di sekitar area tersebut, menunggu dengan tenang. Kemudian, satu hari kemudian, seorang tetua ramping berjubah hitam perlahan muncul dari kejauhan. Dia berjalan perlahan, tetapi setiap kali dia melangkah, dia tampak bergerak sejauh 1000 kaki. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di tengah pegunungan. Mengambang di depan gunung langit, dia menatap Jian Wushuang. Begitu sesepuh ramping itu muncul, para ahli yang mengelilinginya berbalik menghadapinya. Mereka semua tercengang. Dia adalah Guru Suci Kedua. Guru Suci Kedua, dia datang ke sini. Kupikir Istana Kaisar Suci akan mengirim Guru Suci keempat atau Guru Suci ketiga untuk menangani ini. Aku tidak menyangka Guru Suci Kedua akan muncul. Banyak pakar yang tercengang. Tuan Suci Kedua, Bosi. Ekspresi Tuan Anggur berubah ketika dia melihat sesepuh berjubah hitam ramping itu. Sudah berakhir, Wine Master mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah bertarung dengan Guru Suci keempat dan Guru Suci kedua, jadi dia tahu Guru Suci kedua sangat kuat. Dia berpikir jika Guru Suci keempat datang, Jian Wushuang akan mempunyai kesempatan untuk melawannya. Jika Guru Suci ketiga muncul, Jian Wushuang mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun sekarang telah tiba saatnya Guru Suci kedua. Dia akan mati, pikir Master Anggur. Guru Suci kedua secara pribadi melawannya. Jian Wushuang pasti akan hancur. Para ahli lainnya juga sependapat. Saat masih berada di puncak gunung langit, Jian Wushuang membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan menatap sesepuh berjubah hitam ramping. Tetua itu berdiri dengan tenang di atas gunung, tanpa memancarkan aura apapun. Namun, Jian Wushuang merasakan tekanan yang besar. Ada 4 guru suci di Istana Kaisar Suci. Aku ingin tahu siapa kalian, kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Saya Guru Suci kedua, Bosi, jawab sesepuh berjubah hitam bertubuh ramping itu. Tuan Suci kedua, wajah Jian Wushuang sedikit berubah. Karena kau tahu siapa aku, kau harus jelas tentang akhirmu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa bunuh diri. Guru Suci kedua berdiri di sana dengan tatapan dingin dan arogan. Dia jelas-jelas memenuhi syarat untuk memandang rendah Jian Wushuang. Bunuh diri. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku bunuh diri. Kamu, apakah kamu memenuhi syarat? Karena kau begitu keras kepala, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Guru Suci kedua dengan dingin. Kemudian dia melangkah maju. Pada saat itu, langkahnya membentang ratusan kaki sambil memancarkan gelombang yang tak terlihat. Jian Wushuang merasakan kekuatan besar mulai menekannya dari segala arah. Dia sedikit terkejut. Bertarung. Jian Wushuang tiba-tiba menggeram. Saat suaranya yang menggelegar bergema, semangat juang yang membara tiba-tiba menyebar. Kekuatan mengerikan yang dapat melahap segalanya meledak. Keterampilan rahasia pemakan jiwa. Biasanya, Jian Wushuang akan menunggu, hanya menunjukkan keterampilan ini ketika dia tidak punya pilihan. Namun kali ini, Jian Wushuang melakukannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan itu melahap semua yang ada di sekitarnya. Sejumlah besar kekuatan alam mengalir ke dalam tubuhnya, yang membuat auranya membumbung tinggi. Taktik yang sangat menarik. Guru Suci kedua berdiri diam di sana dan tidak mencoba menghalanginya.
Niat bertarung di mata Jian Wushuang sungguh kuat. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Hua, sebuah sungai darah yang besar mengalir keluar. Dalam sekejap, sungai itu menyebar hingga radius lebih dari 1000 meter dan menutupi seluruh area. Guru suci kedua terjebak di dalamnya. Kemudian, Jian Wushuang mengaktifkan domain pembantaian dan laut pedang. Ketiga keterampilan itu bergabung dan melepaskan kekuatannya. Seketika itu juga, sungai darah bergulung dan air yang bergolak mengalir menuju guru suci kedua. Guru suci kedua berada di tengah sungai darah, seperti sebuah perahu, bergoyang di lautan tak berujung. Pedang pembunuh 3 kali muncul di tangan Jian Wushuang. Kekuatan senjata ajaib itu meledak. Raksasa hantu tiba-tiba muncul di belakang Jian Wushuang. Raksasa hantu itu lebih besar dari sebelumnya. Saat Jian Wushuang mengayunkan pedang pembunuh 3 kali, raksasa hantu yang menjulang tinggi itu perlahan mengayunkan pedang panjangnya. Teknik pengosongan darah, langkah pertama. Astaga, saat cahaya pedang merah darah yang besar langsung menyerang, langit dan bumi tampak terbelah menjadi dua. Jian Wushuang telah menyelesaikan jurus pembunuh pertamanya, jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, lautan pedang, jurus pertama teknik pengosongan darah, dan luapan pedang pembunuh 3 kali. Kekuatan Blood River sangat hebat. Kau pasti mengandalkan Blood River ini untuk membunuh 7 ahli Sein Realm kita. Kata Master Suci kedua dengan acuh tak acuh. Dia melihat serangan besar itu menebas ke arahnya, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian terdengar suara lolongan melengking yang menyedihkan. Cahaya pedang merah darah yang besar itu tampak terhalang karena tiba-tiba berhenti dan kemudian hancur total. Guru Suci kedua dengan santai mematahkan jurus pembunuhan pertama. Jian Wushuang tetap tenang. Saat cahaya pedang itu hancur, aliran kekuatan merah darah yang besar mulai berkumpul di telapak tangannya. Segera, kekuatan itu mencapai batasnya dan memancarkan cahaya merah darah yang membumbung tinggi. Gerakan kedua dari skill rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Saat Jian Wushuang menjerit, udara di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Di tepi sungai darah, sebuah jembatan merah darah yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul dan memanjang hingga ke ujung sungai dengan kecepatan yang luar biasa. Jian Wushuang berdiri di jembatan dan melangkah maju. Sejumlah besar energi merah darah berkumpul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi merah darah. Momentumnya meningkat ke tingkat yang baru. Saat mencapai puncaknya, Phantom Giant mengayunkan lengan berototnya dan melancarkan serangan. Serangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Setelah Bridge of Helplessness membuat momentumnya mencapai puncak, Jian Wushuang menampilkan jurus kedua dari teknik pengosongan darah, yang merupakan jurus pembunuh keduanya. Konyol, ejek Holy Master kedua. Kekuatan mengerikan langsung terkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan. Pukulan itu bagaikan meteor besar yang bertabrakan keras dengan bayangan pedang. Lalu bayangan pedang yang kuat itu dihancurkan lagi. Pada saat ini, Jian Wushuang dikelilingi oleh kekuatan angin dan petir. Tubuhnya berubah menjadi petir, dengan mudah melesat di udara dan muncul di sisi guru suci kedua. Kemudian dia melemparkan 2 manik cahaya ungu emas ke arah tetua itu. 2 manik cahaya ungu emas mendarat, kurang dari 2 meter dari guru suci kedua. Granat setan, ekspresi guru suci kedua akhirnya berubah. Ledakan, teriak Jian tak tertandingi. Kedua granat iblis langsung meledak. Ledakan, ledakan. Setelah 2 ledakan keras itu, 2 badai angin dahsyat terbentuk di langit. Granat iblis diberikan kepadanya oleh Master Anggur. Ia berkata bahwa jika digunakan dengan benar, granat iblis bahkan dapat membahayakan ahli tingkat atas yang telah mencapai puncak. Jian Wushuang menemukan kesempatan untuk melemparkan 2 granat iblis ke Master Suci kedua, yang merupakan jurus pembunuhnya yang ketiga. Master Suci kedua kewalahan oleh kekuatan mengerikan dari 2 granat iblis. Dia terjebak dalam 2 badai angin untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menghancurkan badai angin itu dengan kekuatannya yang besar dan muncul kembali di hadapan semua orang. Pada saat ini, guru suci kedua tampak malu. Jubah hitamnya menjadi compang camping karena ledakan itu. Namun, dia tidak terluka dan auranya tidak melemah. Wah, itu keterampilan yang bagus. Ada lagi. Guru suci kedua berdiri di udara dan menatap Jian Wushuang dengan dingin. Namun, pada saat berikutnya, dia terkejut. Dia melihat Jian Wushuang menarik busur besar. Aliran kekuatan yang mengerikan berkumpul di busur itu, menyatu membentuk anak panah emas.
Dialah targetnya. Busur pembunuh dewa. Guru suci kedua terkejut. Ketika kekuatan panah emas mencapai batasnya, Jian Wushuang mengendurkan jarinya. Desir, anak panah emas melesat maju, berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Seketika, ekor emasnya menembus ruang di antara mereka, seperti komet. Dia memperoleh busur pembunuh dewa dari cincin antar ruang Moyun. Sebagai senjata sihir tingkat 2, itu benar-benar berbeda dari senjata biasa. Begitu digunakan, kekuatan mengerikan dari anak panah emas itu akan melesat maju. Dengan bantuan jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan, Jian Wushuang melepaskan busur pembunuh dewa dan menembakkan anak panah emas. Kekuatannya cukup untuk mengancam seorang ahli di puncak. Kecepatan anak panah itu begitu cepat sehingga guru suci kedua tidak dapat menghindarinya. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Ini adalah jurus pembunuh keempat Jian Wushuang. Itu disiapkan bersamaan dengan jurus pembunuh ketiga karena waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan busur pembunuh dewa disediakan oleh ledakan 2 granat iblis. Tepat saat guru suci kedua melepaskannya dari ledakan itu, busur pembunuh dewa baru saja menyelesaikan persiapan untuk menyerang, tanpa memberi guru suci kedua kesempatan untuk bernapas. Gerakan membunuh tiba secara berurutan dengan cepat. Anak panah emas itu langsung muncul di depan Tuan Suci kedua, bergerak langsung ke lehernya. Tuan Suci kedua mendengus sambil langsung menamparnya dengan tangannya. Astaga, anak panah emas itu sangat kuat. Kekuatannya yang mengerikan memungkinkannya menembus telapak tangan guru suci kedua dan terus terbang menuju tenggorokannya. Master Suci kedua membelalakkan matanya. Kemudian aliran kekuatan spiritual yang besar menyembur keluar dan membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Anak panah emas itu bertabrakan dengan perisai kekuatan spiritual. Tepat saat anak panah itu berhasil menembus perisai, kekuatan anak panah itu menghilang. Betapa berbahayanya. Holy Master kedua ketakutan. Anak panah emas itu hanya berjarak 5 mm dari lehernya setelah menembus perisai. Wah, sepertinya aku meremehkanmu. Guru suci kedua menatap dingin ke arah Jian Wushuang, dengan gelombang niat membunuh melintas di matanya. Sudah lama sejak dia merasakan ketakutan seperti itu. Sekarang penyebabnya adalah seorang ahli muda di alam yang void. Tidak hanya dia masih hidup, dia bahkan tidak terluka oleh 4 jurus mematikanku. Sekarang, semuanya tergantung pada jurus terakhir ini. Mata Jian Wushuang menjadi sedikit merah saat niat membunuh mulai mengalir keluar. Kemudian dia mengeluarkan ramuan kuning samar dan memakannya. Ramuan naga hitam Yin Yang. Itu bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat. Dalam sekejap, dia merasakan darah mengalir deras di nadinya dan potensinya teraktivasi sepenuhnya. Kekuatannya setidaknya menjadi 2 kali lipat. Kemudian, Jian Wushuang tiba-tiba menepuk dadanya dan memuntahkan seteguk darah, lalu dengan cepat melambaikan tangannya untuk menangkapnya. Tindakan ini diulang beberapa kali, meninggalkan selusin jejak telapak tangan di dadanya. Keterampilan rahasia Asura, jurus ketiga, 18 tingkat neraka. Jian Wushuang menggeram, wajahnya rusak dan urat-urat di dahinya menonjol, seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Sebelumnya, Jian Wushuang tidak mampu melakukan 18 tingkat neraka, karena ia tidak memiliki kekuatan dan tenaga spiritual yang cukup. Akan tetapi, sekarang, setelah melancarkan jurus rahasia pemakan jiwa, memakan ramuan naga hitam Yin Yang, dan bahkan mengeluarkan darahnya sendiri, dia nyaris tak mampu melancarkan jurus ini. Boom! Sungai darah berguling dan meraung kencang. Awalnya jalan itu hanya seluas 1000 meter, namun kini meluas hingga ribuan meter dengan kecepatan yang mengagumkan hingga menyerupai jalan menuju dunia bawah. Jembatan ketidakberdayaan yang membentang di atas sungai darah terus membentang dan menjadi semakin besar dan menjulang tinggi. Di tengah sungai darah, gumpalan awan darah berputar-putar, membentuk pusaran besar. Kemudian, paviliun merah darah besar perlahan turun. Paviliun itu memiliki 18 lantai, dengan bayangan hantu terlihat di setiap lantai, dan teriakan serta raungan mereka dapat terdengar. Berdengung, saat paviliun mendarat di sungai darah, gelombang tak terlihat menyebar. Waktu seakan berhenti sejenak. Holy Master kedua berdiri di sungai darah, dengan sedikit keterkejutan di matanya, menyaksikan para hantu berlarian ke arahnya dengan panik. Dia menggigit bibirnya dengan putus asa dan berusaha keras untuk tetap berpikir jernih. Pada saat ini, ramuan lain muncul di tangan Jian Wushuang. Itu adalah ramuan pemulihan roh. Melakukan 4 jurus pembunuh, terutama 18 tingkat neraka,
hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Ramuan pemulihan roh akan membantunya memulihkan sebagian. Pedang itu mulai bekerja segera setelah dia memakannya. Ukuran raksasa di belakangnya meningkat pesat, menjadi ratusan kaki tingginya, dan kekuatan pedangnya juga meningkat pesat. Saat Jian Wushuang mengangkat pedang pembunuh 3 kali di atas kepalanya, raksasa hantu yang menjulang tinggi juga mengangkat pedang panjang. Teknik pengosongan darah, jurus ketiga. Teriak Jian Wushuang, dengan sedikit kegilaan terpancar di matanya. Seketika, cahaya pedang merah darah yang besar menyapu keluar. Kekuatannya dahsyat. Saat hantaman itu terjadi, seluruh area menjadi sunyi senyap. Ramuan naga hitam Yin Yang, 18 tingkat neraka, dan jurus ketiga teknik pengosongan darah merupakan jurus terkuatnya. Ini adalah jurus pembunuhnya yang kelima. Sungai darah bergemuruh dan bergemuruh. Guru suci kedua, yang terjebak di dalamnya, merasa seolah-olah kesadarannya dilahap oleh pengaruh 18 tingkat neraka. 18 Levels of Hell benar-benar berbeda dari Road to the Underworld dan Bridge of Helplessness. Itu adalah keterampilan khusus yang menekan kesadaran. Bahkan guru suci kedua pun hampir tidak dapat tetap sadar pada saat ini. Ketika cahaya pedang berwarna merah darah melesat ke arahnya, guru suci kedua tidak dapat melakukan beberapa gerakan terbaiknya untuk menangkisnya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya untuk melancarkan pukulan. Dalam sekejap mata, bang! Terdengar ledakan keras, menyebabkan gelombang tak terlihat menyebar. Kemudian, banyak tanaman di pegunungan hancur menjadi debu. Terkejut, guru suci kedua memuntahkan seteguk darah. Seperti bintang jatuh, dia jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan, guru suci kedua menabrak gunung raksasa, ribuan kaki jauhnya dari medan perang mereka, menyebabkan gunung itu pecah. Tetua itu melewati gunung itu dan terus mundur. Ledakan, ledakan, Holy Master kedua melewati 2 gunung raksasa secara berurutan, meninggalkan lubang di setiap gunung. Setelah bertabrakan dengan gunung ketiga, dia nyaris berhasil berhenti, tetapi mendapati dirinya tertancap di gunung. Seluruh area menjadi sunyi. Di langit, sungai darah yang menderu perlahan menghilang, begitu pula jembatan ketidakberdayaan dan paviliun berwarna merah darah. Jian Wushuang berdiri di atas area itu dengan wajah pucat, memegangi dadanya dan menatap ke arah guru suci kedua. Sejumlah besar penonton, termasuk banyak ahli dari Saint Realm, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kemudian mereka semua menatap Jian Wushuang dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semula mengira bahwa karena guru suci kedua berurusan dengannya secara pribadi, dia pasti dapat membunuhnya tanpa keraguan. Tetapi, apa yang mereka lihat bertentangan dengan harapan mereka. Jian Wushuang telah mengambil inisiatif dalam pertarungan ini. 5 gerakan membunuh. Ia melancarkan 5 jurus mematikan secara berturut-turut. Setiap jurus lebih kuat dari jurus sebelumnya. Ia bahkan tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk bernapas. Terutama jurus mematikan terakhir. Jurus itu begitu kuat sehingga banyak ahli top merasa takut dari lubuk hati mereka. Bahkan Master Anggur pun terkejut ketika melihat Jian Wushuang melakukan gerakan terakhir itu. Dia tahu bahwa jika dia menjadi sasaran serangan terakhir itu, dia akan. Semua penonton ketakutan. Sekarang mereka malah mengkhawatirkan guru suci kedua. Apakah Tuan Suci kedua sudah meninggal? Semua penonton memandang ke arah tempat Holy Master kedua mendarat dengan rasa terkejut dan penasaran. Batu-batu yang pecah berjatuhan ketika awan asap dan debu menutupi lubang itu, sehingga mereka tidak dapat melihat pemandangan di dalam, sehingga tidak jelas apakah guru suci kedua sudah meninggal atau tidak. Tiba-tiba, swoosh, banyak batu pecah jatuh dari lubang itu. Kemudian, seseorang berjubah hitam keluar dan muncul kembali di atas area itu. Wajah Master Anggur berubah muram. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, Master Suci kedua adalah Master Suci kedua. Sang Master Anggur mengira jika Master Suci keempat atau Master Suci ketiga diserang dengan 5 jurus pembunuh, mereka pasti sudah mati. Master Suci kedua memang lebih kuat. Hidup, Tuan Suci kedua masih hidup. Aku tahu dia tidak akan mati hanya dengan ini. Banyak ahli mendesah saat mereka melihat penampilan Guru Suci kedua. Aura Guru Suci kedua telah melemah. Dia tampak pucat, dengan darah di sudut mulutnya. Pakaiannya robek dan salah satu lengan bajunya hilang. Dia tampak buruk dan terluka serius. Namun dia benar-benar hidup. Kau tidak mati, kata Jian Wushuang sambil melayang di udara. Wajahnya muram dan dia menatap lawannya dengan sikap bermusuhan.
Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan kelima gerakan membunuh itu. Namun, guru suci kedua masih hidup. Jian Wushuang telah mencapai batasnya dan telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa lagi bertarung. Sekarang dia tahu bahwa dia berdiri di depan gerbang neraka. Wajah guru suci kedua menjadi gelap. Ia menyeka darah dari sekitar mulutnya dan menatap Jian Wushuang dengan dingin. Wah, kau memang punya kekuatan. Bahkan aku hampir terbunuh olehmu. Jika diberi lebih banyak waktu, kau akan lebih kuat dariku. Tapi sayang, kau tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Lalu sebuah palu raksasa berwarna hitam kehijauan muncul di tangannya. Kau seharusnya bangga terbunuh oleh senjata ajaibku. Bersamaan dengan hasrat membunuhnya yang membumbung tinggi, guru suci kedua memegang palu raksasa, yang dipenuhi aura kekerasan. Suaranya yang dingin bergema di seluruh area. Banyak penonton yang baru menyadari bahwa guru suci kedua telah bertarung tanpa senjata. Nak, biar aku bantu kamu jalan. Master suci kedua melangkah maju dan muncul di depan Jian Wushuang serta melancarkan serangan dengan palu raksasanya. Gelombang tak terlihat menyebar seolah-olah ingin menekan seluruh area. Jian Wushuang tampak pucat dan merasa sedang menghadapi krisis yang mematikan. Matanya menjadi gila. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit histeris. Bertarung, meskipun dia tahu bahwa kekuatan spiritualnya telah habis dan kematian sedang menunggunya, dia tetap mengangkat tangannya. Pedang pembunuh 3 kali bergetar hebat dan meraung. Raksasa hantu yang menjulang tinggi di belakangnya membesar pesat, sambil mengacungkan pedang panjang. Jian Wushuang mengayunkan pedang pembunuh 3 kali ke depan. Dia mengerahkan sisa tenaganya dan melancarkan serangan. Pergilah ke neraka. Palunya yang berwarna hitam kehijauan langsung bertabrakan dengan pedang pembunuh 3 kali. Dentang, suara logam terdengar dan gelombang tak terlihat menyebar ke arah Jian Wushuang. Bang, tangan kanan Jian Wushuang tiba-tiba terkoyak, menyebabkan darah dan daging berceceran. Tulang-tulangnya hampir tidak terlihat sementara pedang pembunuh 3 miliknya terlempar. Gelombang tak kasat mata terus-menerus menyapu dirinya. Jian Wushuang hanya merasakan aliran kekuatan yang tak terbayangkan menghantamnya. Darah menyembur keluar dan mata serta hidungnya mulai berdarah. Ia merasa seolah-olah semua tulangnya telah hancur. Wah, Jian Wushuang jatuh ke gunung di bawahnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dengan Jian Wushuang di dasarnya. Banyak penonton melihat ke arah lubang. Setelah beberapa lama, suasana di dalam lubang itu masih tenang. Beberapa penonton mendesah dan berseru, sudah berakhir. Seorang ahli dari alam void yang benar-benar berhasil melawan guru suci kedua hingga sejauh itu. Dia sungguh menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Benua Nanyang kita dulu punya banyak orang jenius, tapi Jian Wushuang tak tertandingi. Sayang sekali, kalau diberi waktu lebih lama, dia pasti sudah jadi legenda. Sekarang semuanya sudah berakhir. Itulah akhirnya, sudah berakhir. Banyak pakar merasa kasihan terhadap kejeniusan luar biasa ini. Orang jenius selalu butuh waktu untuk berkembang. Jika mereka meninggal sebelum dewasa, mereka tidak akan bisa menjadi legenda. Di dalam lubang, Jian Wushuang masih bisa membuka matanya. Meskipun darah mengalir dari mulutnya, tulang-tulangnya hampir patah, dan auranya menghilang, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Apakah aku akan mati? Gumam Jian Wushuang. Suaranya terdengar agak lemah. Istana Kaisar Suci, aku menolak untuk mati. Aku belum menepati janjiku kepada ayahku. Saya belum mencapai puncak sebagai seorang pejuang. Orang tuaku, saudara-saudaraku, dan sanak saudaraku. Ada terlalu banyak hal yang belum saya lakukan. Saya tidak akan menerimanya. Dia perlahan-lahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya kembali. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. Itu, Jian Wushuang tersadar kembali. Dia melihat cahaya abu-abu aneh di perutnya. Cahaya abu-abu itu semakin bertambah terang, perlahan-lahan mengumpulkan sesuatu. Itu adalah manik-manik batu berwarna abu-abu, yang memancarkan cahaya redup. Manik batu abu-abu. Jian Wushuang sangat terkejut. Telah berada di tubuhnya selama 16 tahun. Keterampilan penciptaan surgawi dan keterampilan rahasia pemakan jiwa keduanya berasal darinya. Manik-manik batu abu-abu itu bisa dianggap sebagai titik kunci dalam mengubah nasibnya. Tanpa manik batu abu-abu dan keterampilan penciptaan surgawi, dia mungkin telah mencapai banyak hal, tetapi dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Manik batu abu-abu itu misterius dan tak terbayangkan.
Jian Wushuang tidak tahu kapan manik batu abu-abu muncul di tubuhnya. Setelah manik batu abu-abu menyerap kekuatan spiritual hingga batasnya, Jian Wushuang awalnya mengira manik itu telah menghilang sepenuhnya. Dia tidak pernah menyadari keberadaannya selama beberapa tahun ini. Namun, sekarang, ketika dia sedang sekarat, manik batu abu-abu misterius itu muncul sekali lagi. Ia mulai berputar, menghasilkan kabut abu-abu tebal. Kabut itu digiling hingga seukuran ibu jari bayi sebelum manik itu akhirnya berhenti. Kabut abu-abu tebal itu dengan cepat berkumpul dan mengembun menjadi tetesan air abu-abu. Saat tetesan air abu-abu itu selesai terbentuk, ia langsung menyatu dengan tubuhnya. Jian Wushuang merasakan aliran kekuatan yang hebat dan menyegarkan mengalir melalui tubuhnya. Dalam sekejap, tulang, otot, dan organnya yang terluka mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terlalu cepat. Di lautan kesadarannya, jiwa pedang yang tangguh diam-diam melayang di sana. Jiwa pedang begitu kuat, meskipun Jian Wushuang hampir mati, jiwanya masih utuh. Di bawah pengaruh tetesan air abu-abu, jiwa pedang mulai bergetar hebat. Esensi pedang bergulir sementara jiwa pedangnya mengembang pesat. Lalu jiwa pedang terbelah. Setelah lautan kesadarannya tenang, jiwa pedang telah terbagi menjadi dua. Jiwa pedang ganda, suasana hening. Semua penonton merasa kasihan pada Jian Wushuang. Guru suci kedua melayang di udara, menatap dingin ke arah lubang besar itu. Sudah cukup lama sejak Jian Wushuang jatuh, jadi semua orang mengira dia pasti telah meninggal. Akhirnya, aku membunuhnya, gumam guru suci kedua. Dia memandang dirinya sendiri dan berpikir, jika ketiga tuan lainnya melihat penampilanku saat ini, mereka akan mengira aku baru saja bertarung dengan bocah itu dan akan menertawakanku. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah mendaratnya pedang tiga pembunuh itu. Kudengar pedangnya adalah senjata sihir kelas 1. Mata guru suci kedua berbinar. Kemudian dia pergi untuk mengambil pedang itu. Tetapi, tepat pada saat ini, bas, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba muncul. Guru suci kedua berhenti dan melihat ke lubang itu lagi. Banyak penonton di atas angkasa terdekat juga melihat ke arahnya. Ledakan. Seluruh area itu seakan berguncang sesaat, lalu tanah mulai bergetar hebat seakan-akan sedang meraung. Di dalam lubang besar itu, banyak batu mulai mengapung. Lalu, sebuah sosok perlahan terbang keluar. Jian Wushuang. Semua orang menatapnya dengan kaget. Pakaiannya berlumuran darah, lengannya berlumuran darah dan daging, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat samar-samar. Matanya terpejam dan rambut hitamnya berkibar. Aliran aura menyebar dan mulai tumbuh semakin kuat. Saat dia bergerak untuk berdiri di atas area itu, gemuruh, kedengarannya seperti seluruh dunia retak. Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dengan liar menyerbu ke arah Jian Wushuang dari segala arah. Kekuatan spiritual bersiul di seluruh area, mengepung Jian Wushuang dalam sekejap dan menciptakan badai spiritual dahsyat yang terpancar sejauh 100 meter. Yesus, itulah energi spiritual langit dan bumi. Banyak pakar yang tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Badai spiritualnya sungguh hebat. Jian Wushuang membenamkan dirinya di dalamnya. Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dilahapnya. Karena itu, auranya menjadi semakin kuat. Sebelumnya, auranya telah layu hingga hampir menghilang sepenuhnya, tetapi sekarang telah mencapai tingkat baru, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya terus membumbung tinggi. Desir. Pedang tiga pembunuh itu bergetar lalu terbang ke arah pemiliknya, kembali ke genggaman Jian Wushuang lagi. Matanya masih terpejam, tetapi pada saat ini, kedua jiwa pedang memancarkan cahaya terang dalam lautan kesadarannya. Gemuruh, dua bayangan spektral tiba-tiba muncul di punggungnya. Kedua bayangan spektral itu tampak sama seperti Jian Wushuang, tetapi jauh lebih besar darinya. Sekarang mereka mempertahankan postur yang sama seperti pemiliknya, dengan pedang panjang di tangan mereka dan mata mereka tertutup. Hantu jiwa pedang. Dua jiwa pedang menciptakan dua hantu jiwa pedang. Esensi pedang mereka sangat kuat. Anak itu masih hidup. Wajah guru suci kedua berubah muram. Kemudian, secercah niat membunuh muncul di matanya. Wus! Dengan satu langkah, guru suci kedua muncul di hadapan lawannya. Gelombang kekuatan terkumpul di tangannya dan dia mengayunkan palu raksasanya, yang memancarkan energi yang sangat besar. Saat palu itu menghantam ke depan, kekuatan ledakan pun keluar. Pergilah ke neraka. Wajah guru suci kedua berubah. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan lawannya. Namun,
dia takut, jadi dia tidak akan memberi anak itu kesempatan apapun. Serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jian Wushuang masih memejamkan matanya dan tampak tidak menyadarinya, namun kedua hantu jiwa pedangnya membuka mata, memancarkan dua lintasan cahaya. Seperti serangan pedang, cahaya itu menyapu padam, menyebabkan dua bekas pedang besar muncul di langit dan retakan terbentuk di tanah. Pada saat ini, pedang tiga pembunuh langsung menyerang. Pukulan biasa, tidak berisi keterampilan atau trik pedang. Pukulan sederhana ini bertabrakan dengan palu raksasa. Peng! Dengan suara ledakan keras, Holy Master kedua terpental ke belakang, seakan-akan ia terkena bom. Ledakan, ledakan, tubuhnya melesat melintasi langit, berdengung kencang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, guru suci kedua tersentak kaget. Semua penonton ketakutan, dia telah memukul mundur Holy Master kedua dengan serangan biasa. Jian Wushuang masih mempertahankan postur yang sama, seolah-olah dia tidak melancarkan serangan. Badai spiritual besar itu tetap ada di sana dan dia dengan gila melahap energi spiritual langit dan bumi seolah-olah dia tidak akan pernah kenyang. Saat auranya meningkat, wajahnya menjadi kemerahan. Dia hampir pulih, dan lengannya yang berdarah tampak utuh. Tulangnya, ototnya, dan bahkan bagian-bagian kecil tubuhnya berubah di bawah pengaruh tetesan air abu-abu. Memperbaiki, mengubah, setiap kali bernafas, tubuhnya diperkuat hingga puluhan kali lipat. Auranya menjadi semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sedang sekarat, tapi sekarang, dia berhasil membuat terobosan di saat-saat terakhir. Terobosan, mereka semua memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, Jian Wushuang berada di puncak alam Void Yang. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, jadi dia mungkin bisa membuat terobosan.